mengimplementasikan profil pelajar Pancasila di topiknya Batik Bogor. Bersaing sehat. Sampai ke sana gitu dalamnya anak-anak. Nah, merdeka belajar, merdeka bermain di PAUD, tensi. Nah, kayak apa sih yang diminta pembelajarannya sesuai dengan minat anak, bukan minat bu guru. Kalau minat bu guru kan semuanya buku paket. Beli buku paket, beli LK, beli majalah. Padahal itu adalah di BUP hukumnya haram ya. Iya, kecuali buku bacaan. Kecuali buku pedoman bu guru. Tapi kenapa? Dijual berstruktur dijualnya. Sukaraja mah enggak jualan buku saya. Saya pengurus, tapi saya menolak menjual buku. Karena sama aja membodohi lembaga. Jadi dari 2019 sudah tidak pakai buku paket, tidak pakai majalah. Terus pakai apa? Ya begini, anak-anak bermain proyek. Bu guru enak banget. Tidak lagi melipat, menempel, begitu-begitu, tidak lagi. Capek. Bu guru harus nyiapin yang nggak bisa gambar, apalagi problem. Wah, besok mau bikin gini nggak bisa gambar, nyari itu gambar. Fotokopi, terus belum kalau yang menempel pola, ngegunting-gunting. Itu sesungguhnya kita sedang melegalitaskan. Silahkan nanti kalau sudah besar, boleh loh anak-anak mutilasi. Ya kan, menempel. Temanya diriku, tugasnya menempel pola tubuh. Itu sama bu guru udah dipotong-potong. Tangannya dipotong, lehernya dipotong, perutnya dipotong, kakinya dipotong, anak-anak nempel. Itu kan legalitas mutilasi. Makanya gak salah ketika sudah besar ada yang masuk penjara gara-gara mutilasi. Berarti yang punya andil dosa siapa? Guru TK, guru KB, guru RA. Nah, tadi sesuai minat. Jadi kalau begini dia sesuai minat. Bu guru, aku nggak mau nih kan, ini kan hebatnya Ababil hancurkan pasukan gajah karyaku. Dia mau buat bukan Ababil, dia nggak mau buat pasukan gajah, dia mau buat yang lain, boleh nggak? Boleh. Kalau dia nyeleweng gitu ya, nyasar supaya dia nggak sesat, kita tinggal masukkan si Ababilnya, kita tinggal masukkan pasukan gajahnya. Jadi saat itu dia punya banyak ide gagasan. Terus apa lagi? Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Anak sebenarnya nggak butuh bu, disuruh nebalkan. Gak usah disuruh nebalkan. Anak tuh pinter. Jangan terpenjara dengan titik-titik. Belum lagi kalau mau warnai, jangan keluar garis. Itu konsepnya anak bingung. Anak kan konsepnya mau warnai, dia ngewarnain. Kata bu guru jangan keluar garis. Anak bilang kagak ada garis. Ada juga gambar orang, mana garisnya? Konsepnya bu guru salah. Langitnya jangan merah, dia harus biru. Bu guru taunya di laut doang. Padahal kalau siang itu sekarang apakah biru, abu-abu. Sore dia kuning, kemerah-merahan. Hujan dia pekat hitam. Itu yang terjadi. Pembelajaran berpusat pada anak. Selama ini pembelajaran berpusat pada guru. Ada yang udah bilang, saya sentra, saya kelompok. Sentra aslinya di negerinya itu merdeka, Bu. Tapi kenapa sampai ke Indonesia 4 kegiatan main, di sono melipat, di sono ngapain, anak nggak boleh keluar dari yang bu guru mau. Harus 4-4-nya. Ditarik-tarik, di sini belum selesai. Itu udah mau 5 menit lagi selesai. Kamu di sini belum, tadi dimarahin mama kamu. Lariin suruh ke sana. Itu yang terjadi. Karena berpusat pada guru. Bu guru seharian jojorowokan. Saya kalau visit tuh gini, ini guru hebat banget. Harusnya dia jadi tukang kampanye. Udah selesai tuh, kita aja ngelihatnya ngos-ngosan deh.
Bu Guru nggak capek? Enggak, udah biasa Bu tiap hari. Wah, strong dia, saya bilang. Itu guru PAUD, itu guru TK, itu guru RA kayak gitu yang kita lihat di lapangan. Ya, makanya nggak salah kan kalau dia akhirnya di terminal semua, wah, gitu anak-anaknya. Terus guru memiliki keleluasan memilih perangkat ajar. Boleh pakai RPP, boleh pakai modul ajar, boleh RPP-nya buat seminggu, boleh buat sehari. Di sekolah saya, RPP itu buat seminggu, Bu. Tergantung. Kadang hampir 10 hari kita pakai yang sama. Orang anak belum mau pindah. Kemarin waktu di Agustus kan kita temanya, topiknya Agustusan. Temanya Aku Cinta Indonesia, topiknya semaraknya merdeka di kampungku. Itu sampai masuk bulan September pada belum move on anak-anak. Ya udah, nggak pindah. Kita ulur sampai seminggu lebih. Ketika dia sudah cooling down, baru kita pindah. Itu juga di topik sekarang masih di bawah tuh, Deka ada anak 3 tahun yang dia belum bisa ngomong, tapi karyanya keren banget. Itu semua kegiatan, semua karya dia ada unsur merdekanya. Itu yang terjadi di sekolah kami. Tahun kemarin yang sekarang naik kelompok B, kita pernah bahas di bulan Mei Kebangkitan Nasional Budi Utomo. Itu sampai karya yang sekarang unsur Budi Utomonya masih nempel. Jangan takut menyuguhkan sejarah masa lalu. Ternyata dia lebih keren dari kita. Dia dalam meresapi semuanya. Asalkan gurunya juga keren, ngasih provokasinya. Ya. Ini ya unsurnya yang ada di pembelajaran merdeka di PAUD. Nah, alasan berubah kurikulum karena tantangan zaman. Alasannya karena tantangan. Karena di sini tidak lagi nanti kompetensi terkait dengan kognitif yang utama. Jadi jangan usah takut kalau anaknya nggak ranking. Karena yang terjadi itu teman-teman kita yang dulu ranking 1, yang juara umum, toh sekarang biasa-biasa aja. Yang dulunya banyak temennya, karakternya bagus, sosialisasinya bagus, dia yang berhasil. Ya, jadi balik lagi ke PAUD, ke TK. Nggak usah khawatir kalau anak-anaknya lulus di PAUD, lulus di TK, belum bisa baca. Kan yang resah sekolah. Wah, udah 2 bulan lagi nih anak-anak belum pada bisa baca. Nanti dia nggak terima nih di sekolah unggulan. Nggak usah khawatir. Karena batas normal anak tidak bisa membaca, menulis, usianya 8 tahun. Itu berarti ada di mana? Di SD kan? Kalau sudah lewat usia itu, belum juga bisa membaca, belum bisa juga menulis, maka periksakan ke psikolog. Penyakitnya bukan penyakit bodoh, tapi dia cuma terkena disleksia. Matanya tuh ngelihat huruf, ngelihat angka, dia terbalik-balik. Terapinya gampang, cuma senam otak. Maka kalau mau nih teman-teman yang di PAUD, yang di TK, anak-anaknya kalau kegiatan pembukaan, nyanyiin aja pakai senam otak. Supaya kemampuan otak kanan dan kirinya berkembang secara maksimal. Nah, ini diantaranya, karena tantangan masa depan. Kemudian apalagi sebabnya kurikulum itu berubah? Karena ada pandemi, Bu. Jadi ini adalah percepatan untuk Indonesia menuju pembelajaran yang lebih baik. India dulu 3 bulan bencana, libur anak-anak, itu kebodohannya setara dengan 3 tahun. Indonesia 2 tahun, pandemi, anak-anak sekolahnya di rumah, apa yang terjadi? Pada putus otaknya, karena dimarahin sama mamahnya. Untung tuh mama-mama yang ngajarin gak pada stroke. Iya, stres kan mereka. Nah, kita 2 tahun pandemi, apa yang terjadi? Maka percepatannya adalah di Merdeka Belajar. Jadi ini adalah rangkaian dari guru penggerak itu 2020. 2021 organisasi penggerak. Alhamdulillah Sapulidi 12 juga masuk dalam kategori organisasi penggerak. Jadi saya dan teman-teman tuh
bergeraknya bukan di Kabupaten Bogor tapi di Kabupaten Bekasi. Kita punya daerah binaan, lembaga binaan yang mereka merdeka lebih dulu sebelum sekolah penggerak. Barulah 2021 menjelang 2022 ada sekolah penggerak. Angkatan pertama dan Bu Ratiwi adalah angkatan yang kedua. Susulah dengan yang lain ya. Karena dapat ilmunya duluan. Baru semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam unsur Merdeka Belajar itu ada profil pelajar Pancasila. Dia disebutnya dimensi, ada elemen ya. Ini dimensi. Kalau profil pelajar Pancasila kita menyebutnya dimensi. Iman, takwa, akhlak mulia, berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis, bergotong royong dan mandiri. Ini yang diinginkan oleh pemerintah adalah pembelajar yang dia menjadi pembelajar sepanjang hayat dan berkarakter Pancasila. Pembelajar sepanjang hayat itu apa? Ini kayak ibu-ibu nih pembelajar sepanjang hayat. Jadi meskipun udah nggak sekolah, dia tetap butuh ilmu untuk mengupgrade dirinya. Jadi yang diharapkan nanti anak-anak Indonesia ini dimanapun dia berada, dia tetap menjadi orang yang tetap sungguh-sungguh pingin mencari ilmu dimanapun dan kapanpun dia inginkan. Jadi nggak harus terpaku di sekolah. Dia bisa mencarinya di internet atau dia mencari dengan diklat-diklat atau sekolah-sekolah yang online. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Kita di sini yuk nyanyi yuk. Lagunya lagu Menanam Jagung. Ayo berdiri, berdiri. Oke. Iman, takwa, akhlak mulia, lalu berkebinekaan global, bergotong royong, juga mandiri, bernalar kritis serta kreatif. Itu adalah 6 profil menjadi pelajar Pancasila. Itu adalah 6 profil menjadi pelajar Pancasila. Takwa, akhlak mulia, lalu berkebinekaan global, bergotong royong, juga mandiri, bernalar kritis serta kreatif. Itu adalah 6 profil menjadi pelajar Pancasila. Itu adalah 6 profil menjadi pelajar Pancasila. Kita lanjut sini. Nah, yang dimensi tadi, dimensi profil pelajar Pancasila, ada berapa jumlahnya? Ada 6. 6 tadi dia yang menjadi basis untuk teman-teman mengangkat 4 tema besar. Ya, 4 tema besar ini, Aku Cinta Indonesia adalah bisa mengangkat materi-materi kearifan lokal. Jadi apalkan dulu 4 tema besar. 1, Aku Cinta Indonesia. 2, Aku Sayang Bumi. 3, Kita Semua Bersaudara. 4, imajinasi dan kreativitasku. Nah, masing-masing itu bisa dilebur, bisa difokuskan kepada kegiatan yang terkait dengan apa. Kalau kita mengambil Aku Cinta Indonesia, bisa angkat terkait dengan kearifan lokal. Misal, bulan depan ada perayaan apa? Maulid, angkat Maulid. Atau selain hari besar agama, hari besar nasionalnya apa? Oktober 28 Hari Sumpah Pemuda. 5 Oktober Hari ABRI. 1 Oktobernya Kesaktian Pancasila. Itu bisa dijadikan topik bahasan. Ya. Terus kalau Aku Sayang Bumi terkait dengan gaya hidup berkelanjutan. Misal nih, di lingkungan sini, atau boleh ngambil masih di sini. Kita ngambil topiknya adalah tadi Maulid Nabi. Perayaan Maulid Nabi seringkali menghasilkan sampah. Ya kan?
Nah, boleh diangkat untuk aku sayang buminya terkait dengan sampah. Atau nih, kemarin ngobrol-ngobrol kita di teman-teman sekolah penggerak, Bu, di sekolah saya tuh susah banget anak buang sampah. Mamahnya juga sama kayak gitu. Bisa nggak itu diangkat untuk P5? Bisa banget. Ya, nah bisa nggak itu diangkat untuk topik bahasan? Masukkan dia di tema mana? Masuk di aku sayang bumi. Misalnya di Citerep, di wilayah sini kan banyak comberan tuh, ya, yang bau, yang mampet, masuk ke sini. Banjir, oh itu dari debu pabrik, debu jalanan, debu semen, itu masuknya ke sini. Aku sayang bumi. Jadi yang Citerep nggak usah bahas pantai. Aku cinta Indonesia nggak usah bahas pantai. Gak ada pantai. Aku cinta Indonesianya bahas Pasar Citerep, Gunung Hambalang, ya. Di sini aku sayang buminya bahas tuh polusi udara, kontrakan yang padat, ya. Noise pollution di sini masuk, sampah ini masuk sini. Terus apa lagi? Di kita semua bersaudara, itu kan Bhinneka Tunggal Ika, ini bisa nggak masuk tuh macetnya di Citerep yang nggak pernah tertib? Padahal dia adanya di depan kantor polisi loh, tapi dia paling macet, masuk kan sini. Kenapa dia begitu? Karena dia tidak merasa kita semua bersaudara. Ini jalan gue, kata para pengemudi angkot, kata pedagang kaki lima, ini lapak gue gitu kan, penuh jadinya. Kenapa? Di sini kita semua bersaudara, kita bisa angkat. Terus apa lagi? Ada imajinasi dan kreativitasku. Ini masuknya adalah di imajinasi ini terkait dengan teknologi dan rekayasa. Nah, nanti ada anak yang gini, wah pengen menciptakan mesin penyedot polusi udara. Seciterep, ngebayangin seberapa besar blowernya. Seberapa besar dia menyedot seluruh udara yang ada di Citerep itu sehingga jadi bersih gitu. Anak kecil mah bisa aja imajinasinya ke sana. Yang menurut kita adalah itu mimpi.